Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dear Planulgia, kali ini dari channel Planulugiku Ilmu akan melanjutkan berbagi tentang penyelenggaraan penataan ruang, khususnya pada pengawasan penataan ruang. Nah, pengawasan penataan ruang itu sendiri merupakan satu upaya untuk memeriksa dan melaporkan agar penyelenggaraan penataan ruang itu dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Nah, penyelenggaraan penataan ruang seperti kita ketahui terdiri dari pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengawasan ini bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang penataan ruang, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang. Pengawasan penataan ruang terdiri dari kegiatan pemantauan yang bisa berupa pemantauan langsung, tidak langsung, dan dari informasi masyarakat. Kemudian kegiatan evaluasi, yaitu kegiatan penilaian terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang secara terukur dan objektif. Dan ketiga adalah kegiatan penyampaian hasil evaluasi. Pengawasan penataan ruang ini dilakukan secara berkala setiap 2 tahun sejak rencana tata ruang ditetapkan. Dan pengawasan penataan ruang ini merupakan syarat untuk kabupaten kota untuk menyusun RDTRK ataupun daerah ketika mau mengajukan evaluasi terkait dengan perencanaan penataan ruang. Nah, kemudian pada pelaporan itu sendiri nanti akan berisi ya, laporan terkait dengan kinerja penyelenggaraan penataan ruang, baik nanti yang bernilai baik, bernilai sedang maupun bernilai buruk. Lingkup pengawasan penataan ruang ini meliputi turbin lak atau pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan yang terdiri dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Kemudian kinerja, fungsi, dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang. Ketiga adalah kinerja pemenuhan standar pelayanan bidang penataan ruang dan standar teknis penataan ruang kawasan. Terkait dengan pemenuhan standar pelayanan bidang penataan ruang ini, kalau kita lihat di pasal berikutnya di PP 21 tahun 2021 ada yang namanya standar pelayanan bidang penataan ruang provinsi dan standar pelayanan bidang penataan ruang kabupaten. Nah, kemudian terkait dengan lingkup pengawasan ini untuk ruang laut nanti akan dilakukan terhadap pemanfaatan ruang laut, sementara berkaitan dengan standar teknis penataan ruang ya, ini di dalam draft Rapermen itu memang terpisah dari poin yang ketiga atau poin C ya. Kalau di PP 21 poin C dan D ini jadi satu, sementara di draft Rapermen ATR BPN terkait dengan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang itu dipisah. Nah, di pasal 215 terkait dengan standar ketentuan teknis ini menunjukkan perwujudan kinerja fungsi suatu kawasan yang sesuai dengan peruntukannya, di mana kinerja fungsi kawasan ini merupakan kondisi yang diinginkan atau dituju dalam pengembangan kawasan. Nah, kemudian terkait dengan standar teknis penataan ruang kawasan ini juga merupakan ketentuan spasial dalam pengembangan kegiatan sektor di suatu kawasan. Nah, terkait dengan lingkup standar pelayanan bidang penataan ruang, standar pelayanan bidang penataan ruang ini meliputi 3 aspek ya, baik aspek perencanaan tata ruang, aspek pemanfaatan ruang, dan aspek pengendalian pemanfaatan ruang. Minimal cakupan untuk aspek perencanaan tata ruang itu ada konsultasi publik dalam penyusunan rencana tata
ruang dan proses persetujuan substansi. Sementara pada aspek pemanfaatan ruang, minimal cakupannya terkait dengan penyediaan dan penyebarluasan informasi rencana tata ruang, kemudian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan ketiga pemenuhan ruang terbuka hijau publik. Kemudian yang terakhir terkait dengan aspek pengendalian pemanfaatan ruang, minimal cakupannya berkaitan dengan pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang. Nah, kemudian siapa aktor pengawasan penataan ruang ini? Nah, aktor pengawasan penataan ruang ini terdiri dari menteri dan menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kelautan yang melakukan pengawasan penataan ruang terhadap kinerja bagaimana tadi dimaksud dalam pasal 212 ya, terhadap kinerja gubernur, yaitu terkait dengan kinerja turbin lak ya, kemudian fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang ya, dan kemudian ada pemenuhan terhadap standar bidang penataan ruang dan standar teknis untuk penataan kawasan. Kemudian untuk gubernur itu melakukan pengawasan penataan ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud pasal yang sama 212 yang dilakukan oleh bupati ataupun wali kota. Sementara nanti bupati atau wali kota itu akan melakukan pengawasan penataan ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud di dalam pasal 2 ayat 2 ya, yang dilaksanakan oleh masyarakat ya. Ini termuat di dalam rancangan peraturan menteri di pasal 264 ayat 4 ya. Jadi di PP 21 yang terkait dengan pengawasan yang dilakukan, lingkup pengawasan yang dilakukan bupati wali kota ini memang belum dijelaskan. Nah, kemudian di dalam melakukan pengawasan penataan ruang, baik gubernur maupun bupati wali kota itu dapat membentuk inspektur pembangunan sesuai dengan kewenangannya. Nah, anggota inspektur pembangunan ini bisa dari aparatur sipil negara atau non-aparatur sipil negara. Sementara terkait dengan menteri dan menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kelautan ini juga bisa membentuk yang namanya pengawas kelautan. Baik pengawas kelautan dan inspektur pembangunan ini memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang ya, atau pemanfaatan ruang laut, kemudian meminta keterangan, membuat salinan dokumen dan membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat atau lokasi tertentu ya, kemudian memotret, membuat rekaman audiovisual, memeriksa bangunan berserta prasarana dan sarana pendukungnya, menghentikan pelanggaran tertentu dan melakukan tindakan yang diperlukan. Kemudian dalam pelaksanaan pengawasan ini, pelaksanaan pengawasan penataan ruang di kawasan pesisir sebagai kawasan peralihan antara darat dan laut secara terpadu nanti dilakukan oleh menteri yang membidangi. Nah, menteri yang membidangi ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait lainnya. Sementara nanti masyarakat dapat membantu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan penataan ruang, tetapi di sini ada kewajiban dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menyediakan sarana penyampaian laporan ataupun aduan dari daerah. Kemudian nanti terkait bagaimana dengan penjelasan materi tentang tata cara pengawasan dalam bidang penataan ruang, mulai pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Dari channel Planologiku Ilmu akan berbagi secara bertahap untuk tiap tahap kegiatan tadi dalam dari pengawasan penataan ruang pada video berikutnya sesuai dengan NSPK yang Nah, itu saja yang pada video kali ini yang bisa Planologiku Ilmu sampaikan.
kurang dan salahnya dari kronologi Bu Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai ketemu pada seri pengawasan